Pemirsa, calon penumpang pesawat memarahi petugas di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten karena ditolak terbang. Gugus Tugas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta hanya mengizinkan calon penumpang yang memenuhi syarat terbang. Ini katanya baru, orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak, semuanya biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube, semuanya saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos. Calon penumpang tujuan Bali ini memarahi petugas validasi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Persyaratan penerbangan yang dimilikinya tidak lengkap. Sejumlah petugas tidak tinggal diam dengan aksi protes calon penumpang. Ada aturan baru tentang penambahan persyaratan dan pembatasan calon penumpang di masa perpanjangan PPKM yang berakhir tanggal 25 Juli 2021. Dalam surat edaran baru, Kementerian Perhubungan Udara hanya memperbolehkan calon penumpang esensial dan kritikal dengan menunjukkan sertifikat 2 kali vaksin, surat PCR negatif COVID 2 kali 24 jam, dan STRP. Jadi sebenarnya permasalahannya ini bukan dari kami sebenarnya, karena PCR-nya jelas dia katanya valid, kemudian bukti validasi ada, tinggal bahwa bukti bahwa dia di esensial kritikal atau keadaan yang mendesak, gitu ya. Tanpa STRP itu nggak apa-apa berarti? Karena dia tidak ada STRP-nya, dia akan balik pulang ke rumahnya. Pemirsa, ratusan peserta aksi tolak PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat bersabar karena pemerintah sedang menyiapkan dana bantuan sosial. Adik-adik, tinggalkan tempat ini. Segera membubarkan diri. 150 orang yang terlibat aksi tolak PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Para pendemo ini mengikuti swab tes antigen dan beberapa di antaranya reaktif COVID-19. Dari 150 orang yang ditangkap, sebagian di antaranya masih berstatus pelajar SMP dan SMA serta anak putus sekolah. Sementara itu, menanggapi unjuk rasa tolak PPKM darurat yang berujung ricuh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat terdampak pandemi bersabar karena pemerintah tengah menyiapkan dana bantuan sosial untuk dibagikan. Gejolak menolak PPKM juga saya kira kita monitor karena sudah saya sampaikan kalau alasannya bansos itu 30-an triliun sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk total bansos dengan berbagai pintu. Kemudian seiring setelah hari Minggu, mohon bersabar. Insya Allah akan ada PPKM-nya proporsional, jadi ada relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan. Kota Bandung menerapkan PPKM level 4 hingga 25 Juli mendatang. Pemerintah juga membuka kemungkinan relaksasi bagi aktivitas masyarakat dan ekonomi jika terjadi penurunan kasus COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa tolak perpanjangan PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat, Rabu kemarin. Dalam perjalanan ke Gedung Sate, massa menutup jalan dan berorasi hingga menimbulkan kemacetan. Massa juga terus berorasi hingga ke depan Gedung Balai Kota Bandung. Sebagian pendemo merusak puluhan pot tanaman dan sejumlah fasilitas publik. Polisi kemudian membubarkan aksi unjuk rasa ini. Kericuhan diduga dipicu provokasi salah satu kelompok massa sehingga berujung pada aksi pemukulan. Mahasiswa bukan hanya pemuda, tapi seluruh elemen, mulai dari pedagang kecil, meneriakkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Dalam orasinya, massa menuntut pemerintah Kota Bandung segera melakukan relaksasi sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian kembali longgar. Massa juga meminta pemerintah mengganti kerugian masyarakat akibat kebijakan PPKM darurat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Banyak warung yang harus tutup karena penerapan PPKM di Kota Bandung. Bendera putih berkibar di antara deretan warung dan gerobak di sepanjang kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bendera putih yang artinya menyerah
melambangkan kepasrahan pemilik usaha kecil yang kondisi perekonomiannya semakin hari semakin memburuk karena tidak bisa lagi berdagang. Meski berat untuk menutup usahanya, mereka rela demi menjalankan aturan PPKM darurat. Mereka mengaku sudah kehabisan uang karena usahanya tidak lagi berjalan. Sudah di ujung tanduk, Kang, karena sudah terdampak sekali keadaan rekan-rekan pedagang Cikapundung. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan PPKM darurat membuat akses jalan menuju ke kawasan Cikapundung sulit dilalui karena adanya penutupan. Pedagang yang tetap berjualan pun menjadi tidak laku hingga terpaksa menutup usahanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat sebelumnya mengibarkan bendera putih karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Namun kini mereka telah mendapat kelonggaran. Jalan pun telah dibuka menuju ke Cikapundung. Untuk mengetahui bagaimana perubahan yang sudah terjadi di sana saat pelaksanaan PPKM level 4, kita telah terhubung dengan Evi Purwadi, salah satu pedagang di Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Evi. Selamat sore. Ya, Pak Evi, kesehariannya berjualan apa nih, Pak? Saya jualan sop kambing. Sop kambing. Baik. Iya. Lalu apa perbedaan yang Bapak rasakan saat berjualan selama pandemi COVID-19, khususnya saat pemberlakuan PPKM darurat dan sekarang menjadi PPKM level 4 ini diberlakukan di sana, Pak? Sampai hari ini nggak ada bedanya. Sebelum PPKM darurat, PPKM itu juga kami sudah merasakan jalan tersebut, akses masuk ke wilayah Cikapundung Barat itu ditutup. Itu semua akses loh. Jadi nggak ada, di tempat lain itu buka sampai jam 9. Kalau khusus yang di Cikapundung Barat ini, itu ditutup. Nah, begitu PPKM darurat sama ditutup. Cuma bedanya tempat lain merasakan. Nah, sekarang PPKM level 4 sama. Sampai saat ini masih ditutup ya, Pak? Masih ditutup. Jadi kalau dibuka siang, jam 8 lah, jam 8 pagi, siang buka. Nah, jam 6 sore, subuh, jam 18 maksudnya ini, lalu udah ditutup kembali. Dan kita kan pedagang malam. Baik. Jadi selama jalan ditutup dan PPKM ini diberlakukan, Bapak dan rekan-rekan di sana tidak ada mata pencaharian begitu ya, Pak? Iya, jadi udah gawat lah. Kalau saya bilang itu udah urgent banget. Teman-teman itu dari 104 pedagang khususnya kuliner itu udah. Sekarang ada PPKM level 4 juga. Ya kita bertanya-tanya, ketar-ketir. Tetap masih jam 18 itu ditutup. Belum ada perbedaan, belum ada perubahan maksudnya. Baik, untuk aksi mengibarkan bendera putih yang Bapak lakukan bersama rekan-rekan ini seperti apa awal mula aksi ini dilakukan dan apa harapan Bapak dan rekan-rekan setelah melakukan aksi bendera putih ini? Ya kan kita kan untuk mencegah rekan-rekan, maksudnya saya dan rekan-rekan mengibarkan bendera putih itu tanda menyerah. Kenapa? Untuk yang meredam supaya kita tidak aksi demo lah. Kita masih ikuti aturan pemerintah. Kita memasang bendera itu berarti pertanda menyerah. Nah, karena kita memasang itu jadi ada reaksi yang datang ke sini kayak Polres, Kodam dan yang instansi itu udah pada datang gitu, tapi belum ada bantuan, cuman nggak mungkin mencukupi. Sudah dapat bantuan kayak sembako itu ya tidak bisa menutup gitu. Jadi keinginan dari pedagang Cikapundung dan mungkin saya mewakili dari semua di Bandung, akses masuk lah. Akses, saya tahu ini ring 1 mungkin, tapi saya bagaimana cari minta solusi kepada pihak-pihak yang terkait. Maksudnya supaya akses masuk ke Jalan Cikapundung Barat itu dibuka sampai jam 9 saja, jam 9. Saya nggak minta sampai jam 1 jam 12 apalagi jam 1 malam. Yang penting sampai jam 9, insya Allah teman-teman pedagang akan melaksanakan protokol kesehatan pasti insya Allah nurut kok, insya Allah.
Baik, terima kasih Pak Evi Purwadi, pedagang di kawasan Cikapundung, Bandung, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tokoh nasional Sandiaga Salahuddin Uno memberikan hewan kurban 1 ekor sapi seberat kurang lebih 1 ton kepada Masjid Husnul Khotimah Pondok Jaya Pela Mampang, Jakarta Selatan. Pembagian hewan kurban ini dalam rangka mendorong semangat umat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di hari perayaan Idul Adha 1442 Hijriah, Sandiaga Uno menyerahkan hewan kurban ke Masjid Husnul Khotimah Pondok Jaya Pela Mampang, Jakarta. Penyerahan hewan kurban langsung diterima oleh Raja Dangdut Rhoma Irama yang merupakan salah satu tokoh di Masjid Husnul Khotimah. Sandiaga berharap perayaan Idul Adha di tengah pandemi dapat menjadi momentum persatuan umat untuk saling membantu meringankan beban bersama. Kita berkurban dan meneladani apa yang diinspirasikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tabah, patuh, dan sabar menghadapi ujian. Bahwa Idul Kurban hakikatnya adalah dengan apapun pengorbanan kita dalam rangka untuk taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban menjadi bentuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Harapannya, setiap individu semakin mempertebal iman dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama BRI. Hal ini mengakhiri kontroversi rangkap jabatan beberapa hari terakhir. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Komisaris Utama di BRI. Pengunduran diri sebagai komisaris diumumkan BRI sebelum menggelar RUPSLB hari ini. Dengan menerima pengunduran diri Ari Kunchoro, BRI menegaskan komitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.